Halo semua, balik lagi di Antek. Kali ini aku mau bahas iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max. Apa sih bedanya? Pasti banyak dari kalian yang lagi bimbang nih, mau beli antara iPhone 15 Pro atau Pro Max. Kalau penasaran, simak terus video ini sampai habis. Yang pertama, kita mulai dari body dan desainnya nih. Di iPhone 15 Pro, layarnya sebesar 6,1 inch dengan berat 187 gram. Sementara di iPhone 15 Pro Max, layarnya sebesar 6,7 inch dengan berat 221 gram. Yang mana iPhone 15 Pro Max lebih berat dibandingkan dengan iPhone 15 Pro. Untuk desainnya, seri iPhone 15 ini semuanya udah pakai bahan titanium. Beda dengan seri sebelumnya yang masih pakai bahan stainless. Somehow, dengan bahan titanium yang dipakai ini, masih ninggalin sidik jari tangan kita walaupun cuma tipis. Chipset yang digunakan dari kedua handphone ini adalah A17 Pro dengan iOS 17. Di iOS 17 ini, udah pasti ada update yang lebih baik dibandingkan iOS sebelumnya. Contohnya, bisa personalisasi kontak, transkrip voicemail, dan lain-lain. Untuk kapasitas baterai, di iPhone 15 Pro ada di 3274 mAh. Sementara di iPhone 15 Pro Max ada di 4441 mAh. Kapasitasnya sih masih standar ya, dan nggak ada yang spesial. Apalagi kalau mau dibandingin sama HP Android di zaman sekarang, yang bisa sampai 7000 mAh. Untuk storage dari kedua HP ini beragam nih. Di iPhone 15 Pro, start dari 128GB sampai 1TB. Sementara di iPhone 15 Pro Max, start dari 256GB sampai 1TB. Kedua HP ini punya ukuran RAM yang sama yaitu 8GB. RAM-nya lebih besar dibanding seri sebelumnya dan iPhone 15. Untuk variasi warna yang ada di iPhone 15 Pro dan Pro Max ini sama aja. Ada Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, dan Natural Titanium. Untuk yang kita punya sekarang ini ada Natural Titanium di iPhone 15 Pro dan Blue Titanium di iPhone 15 Pro Max. Di seri iPhone 15 ini, semuanya udah punya adjustable action button. Button yang bisa diubah ke berbagai shortcut fitur dan aplikasi. Contohnya kayak kamera, voice memo, center, bahkan ke no action sekalipun. Beda dibanding dengan seri yang sebelumnya, yang cuma ada silent switch button. Di seri 15 ini, semuanya udah pakai Dynamic Island. Sebelumnya, Dynamic Island ini cuma ada di seri Pro di iPhone 14 aja. Simpelnya, Dynamic Island ini kayak status bar di HP yang dibuat tanpa nutupin lensa kamera. Untuk update AirDrop di seri yang kali ini, mempermudah kalian banget kalau mau kirim file ke sesama pengguna iPhone. Kalian tinggal tempel kedua perangkatnya aja, lalu file akan terkirim. Hal yang ngebedain iPhone 15 series dengan yang sebelumnya adalah adanya cycle count. Jadi, pengguna iPhone 15 series bisa cek seberapa banyak kalian charge baterai di HP tersebut sampai 100%. Ini bisa jadi salah satu pertimbangan kalau kalian mau beli HP iPhone 15 yang second. Jadi bisa kalian cek dulu nih cycle count-nya. Untuk iPhone di seri 15 ini, semuanya udah pakai port USB Type-C. Konektor USB Type-C ini mempermudah kalian banget buat ngecharge pakai kabel yang sama dengan yang kalian pakai di Mac atau iPad. Jadi nggak perlu banyak kabel. Kalian juga bisa nih pinjem charger ke teman kalian yang pakai Android. Kedua HP ini punya resolusi kamera yang sama, yaitu 48MP di kamera utama, 12MP di kamera depan, dan 12MP lainnya untuk telefoto dan ultrawide. Yang membedakan kedua handphone ini adalah iPhone 15 Pro punya 3 kali optical zoom, sementara di iPhone 15 Pro Max ada 5 kali optical zoom. Untuk foto mode portrait, kalian bisa langsung aja klik icon F di layar kamera buat bikin foto ala-ala bokeh dan kalian juga bisa atur fokusnya. Pada saat kita take foto dan video di siang hari, kedua HP tersebut mulai kerasa panas, padahal kita cuma tes beberapa menit aja. Pada saat kita tes foto dan video di malam hari,
Di beberapa shot masih ada kelihatan flare, padahal Apple bilang mereka pakai nanoskin coating yang katanya bisa reduce flare. Kita juga udah tes nih buat main game Resident Evil Village di kedua HP ini. Yang paling pas dan nyaman dipakai untuk main game adalah iPhone 15 Pro Max. Karena ukuran handphone dan layarnya yang lebih besar, jadi lebih nyaman untuk main game. Pada saat main game, kedua handphone ini mengalami penaikan suhu walaupun cuma dipakai main beberapa menit. Seperti isu yang sering terjadi di iPhone sebelumnya adalah overheat. Saat main game, kedua HP tersebut mengalami penaikan suhu walaupun baru dimainkan beberapa menit. Dan juga pada saat main, sedikit ada patah-patah di iPhone 15 Pro. Untuk harganya, di iPhone 15 Pro start dari 20 sampai 31 jutaan. Sementara di iPhone 15 Pro Max, start dari 24 sampai 33 jutaan. Nah, itu dia perbandingan iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max. Semoga penjelasan di video ini bisa membantu kalian yang lagi bingung mau pilih iPhone 15 Pro atau 15 Pro Max. Seperti biasa, kalian bisa tinggalin opini dan komentar kalian di bawah video ini. Thank you buat semuanya yang udah nonton sampai akhir. See you next time di video selanjutnya.